Selamat sore, teman-teman. Bertemu kembali dengan kita. Di episode keempat ini, seri cicil Bitcoin dan dual investment. Hari ini tanggal 20 Januari, oke ya teman-teman. Langsung aja teman-teman ya, kita lihat posisi Bitcoin kita. Oke teman-teman, kita lihat nih posisi Bitcoin kita, kelihatannya ada penurunan. Oh iya, sekedar informasi ya teman-teman. Kemarin kita kan menggunakan protokol Morpo untuk lending dan borrowing. Sekarang kita ubah ke protokol AAV. Ya ini ya teman-teman. Posisi Bitcoin kita sekarang itu di angka 198 dolar dengan nilai aset Bitcoinnya 0,0022. Dan posisi borrowing kita atau pinjaman kita itu di angka 91,18 dolar ya teman-teman. Ini untuk posisi yang di Web3-nya. Kita menggunakan protokol AAV. Yang kemarin Morpo kita rubah ke AAV. Oke, sekarang kita lihat di posisi MOBIA. MOBIA ini yang buy dan hold Bitcoin saja ya teman-teman. Langsung saja kita lihat. Nah ini posisi BTC kita dengan nilai aset itu 0,00049 sekian-sekian. Nilai aset secara rupiahnya 766.810 rupiah gitu ya teman-teman. Langsung ke MOBIB yang kita mainkan untuk buy BTC dan play dual investment-nya. Nah, di sini teman-teman, posisi saat ini asetnya jatuh berat di posisi Bitcoin ya. Ada USDC cuma nilainya kecil 228 rupiah. Untuk posisi BTC-nya sekitar 779.491 rupiah gitu ya teman-teman ya. Sekarang kita lihat riwayat kita play di MOBI dual investment. Nah, dari episode pertama sampai episode ketiga kita sudah memainkan dual investment. Banyak sekali ini bisa dilihat, ada yang tercover dan ada yang tidak. Yang penting pada intinya ketika tercover berarti posisi selanjutnya kita adalah buy sell high. Ketika tidak tercover tetap di USDT, di USDT kita akan buy low gitu ya teman-teman. Selama ini kita sudah mendapatkan keuntungan sekitar 14.149 rupiah. Itu ya teman-teman ya. Oke, langsung saja teman-teman kita ke MOBIA karena kita sudah deposit sebanyak 1.110.000. Seperti biasa, deposit ini kita belikan USDC. Kenapa nggak langsung Bitcoin? Katanya cicil Bitcoin. Nah, karena mau kita mainkan dual investment, kita belikan USDC, USDC-nya kita kirim ke wallet Web3, di wallet Web3 baru diberikan Bitcoin. Setelah itu kita kolateralkan atau kita jaminkan dan kita pinjam sekitar 30 USD. Nanti kita bagi di MOBIA dan MOBIB. Ini ya 1.110.000 langsung kita beli. Order berhasil. Kita lihat. Oke, aset rupiah kita sudah berubah menjadi USDC sebanyak 64,9976 USD yang pada episode 1 sampai episode ketiga kemarin mendapatkan 65 USD, berapa? Sekarang cuma 64,99 USD. Apa artinya? Monggo silakan yang tahu di komen ya teman-teman ya. Oke, langsung saja tidak banyak pikir. Aset USDC ini kita tarik ke wallet Web3 menggunakan jaringan Arbitrum. Sebenarnya banyak sih di sini jaringannya. Oh, ini ada Ethereum, BNB, Solana, jaringan Base. Saya biasanya itu sering menggunakan jaringan Base. Ini saya menggunakan jaringan Arbitrum karena mau saya pisahkan ya teman-teman. Karena saya sudah ada portofolio yang menggunakan jaringan Base. Tetap saya belikan Bitcoin tetap, tapi ini
mau saya buat perjalanan saya sendiri, untuk edukasi diri saya sendiri, saya menggunakan jaringan Arbitrum agar terpisah istilahnya gitu. Langsung saja kita maksimalkan wallet, alamat wallet, kita paste alamat walletnya. Ini alamat wallet kita ya teman-teman. Bagi yang mau menyimpan silahkan, mau mengirimkan 1 atau 2 USDT, saya siap sekali. Lanjutkan, konfirmasi penarikan. Di sini ada biaya sebesar 1 USDC dengan nilai rupiahnya 16.950 rupiah. Lumayan besar, nggak apa-apa. Oke teman-teman, kita masukkan verifikasi. Mungkin yang terlihat di video Anda ini adalah hitam. Nggak tahu juga sih saya. Nah, di sini ya teman-teman. Penarikan dalam proses membutuhkan waktu 30 menit. Saya jamin tidak ada 5 menit, tidak ada 2 menit, pasti sampai teman-teman ya. Kita cek nanti ya teman-teman secara berkala. Oke. Oke teman-teman ya. Saya jamin tadi saya bilang nggak ada 2 menit. Sekarang kita coba cek ya teman-teman ya. Oke, langsung kita buka wallet kita. Nah, di sini kita menggunakan Rabi Wallet. Supaya di jaringan Arbitrum, kita coba cek ini. Nah, ini USDC kita sudah masuk ya. Sebanyak 63,99 USDC. Atau dibulatkan 64. Nah, seperti itu ya. Tanpa banyak basa-basi, semuanya kita belikan Bitcoin di jaringan Arbitrum. Nah, kita konfirmasi, cara belinya seperti ini. Terus kita masukkan passwordnya. Mohon maaf, ini nanti saya blur ya teman-teman ya. Oke, proses. Sukses teman-teman. Nggak ada 30 detik. Sukses. Nah, inilah yang membuat saya kenapa yang awalnya menggunakan protokol Morpho sekarang pindah ke AAV. Karena di wallet Rabi Wallet ini tersendiri itu ada menu landing. Ketika saya buka kemarin, ini dia menggunakan AAV untuk layanannya. Jadi ya teman-teman. Oke, tadi sudah masuk. Sekarang kita lanjutkan. Kita suplai atau kita kolateralkan Bitcoin yang sudah kita beli di jaringan Arbitrum tadi. Ini menunya ya, di sini ada suplai, yang bawah ini borrowing, kita suplai. Kita maksimalkan saja. Ini ya teman-teman. Bitcoinnya sekitar 0,0007 sekian atau senilai 63,99 dolar. Sesuai ya teman-teman, seperti yang kita belikan tadi di exchange Mobi ya. Kita suplai. Masukkan password lagi. Mohon maaf sekali lagi kita blur. Kalau menurut saya teman-teman, yang paling penting dalam lending and borrowing itu adalah menjaga kesehatannya, menjaga health factornya. Oke, sudah masuk tadi ini. Nilai aset Bitcoin kita 0,0029 di episode keempat ini. Sudah 4 kali kita pembelian Bitcoin. Dan borrowingnya kita tambah. Kita borrowing sekitar 30,05 saja. Yang awalnya health faktornya kita 2,24, ketika kita menambahkan pinjaman sebanyak 30 USD, kesehatan kita menjadi 1,68. Untuk saya sendiri sih, saya mencoba menjaga kesehatan di atas 1,5. Gitu ya teman-teman. Oke, langsung saja kita borrow USDC. Sekali lagi masukkan password, mohon maaf lagi, kita blur. Blurnya sampai 3 kali, jangan ada pertanyaan yang aneh-aneh. Oke, borrow submitted. Terakhir di posisi Bitcoin kita sebanyak 261 dolar dan pinjaman kita sebanyak 121
dolar. Untuk kesehatannya 1,68% kesehatan ini ya. Oke. Gitu ya teman-teman ya, kita sudah meminjam ya sebanyak 30 dolar nanti. Pinjaman ini nanti akan kita bagikan seperti biasa, separuh di Mobi A dan separuh di Mobi B. Gitu ya teman-teman ya. Oke teman-teman ya, sudah kita meminjam 30 USD tadi, kita lebihkan sedikit karena ada biaya layanannya. Nah ini sudah ada notifikasi masuk ya teman-teman ya. Oke, langsung kita cek saja ya teman-teman. Udah ada notifikasi masuk ini, deposit masuk. Nah ini di Mobi A ini sudah masuk ini 15 USD tanpa basa-basi, langsung kita belikan BTC-nya. Pair yang atas awalnya BTC DR kita ubah menjadi BTC USDC. Langsung saja ketik 15 maksimal. Oke, kita buy. Market order sudah berhasil. Kita cek. Nah, aset BTC kita sudah naik. Aset BTC yang di Mobi A sekarang kita mempunyai BTC sekitar 0,0006 sekian BTC dengan aset rupiahnya 1.018.872 rupiah. Ini di episode keempat ini karena turun PNL kita merah ya. Oke, langsung saja kita masuk ke Mobi B. Nah, di sini sudah masuk USDC-nya tanpa basa-basi, USDC-nya kita belikan Bitcoin. Pair-nya yang atas kita rubah BTC USDC. Masukkan semuanya 15 dolar. Langsungkan market order. Oke, order berhasil. Kita cek. Nah, di sini BTC kita senilai 0,0006 sekian BTC dengan nilai asetnya 1.031.592 rupiah. Dari compare antara BTC A dan BTC B tadi, untuk saat ini ya, episode keempat ini, kelihatannya lebih untung yang buy and play dual investment. Tapi kita tidak tahu ketika market nanti pump atau dump, mana yang lebih menguntungkan. Tapi yang penting kita tetap mainkan saja teman-teman ya, dual investmentnya. Oke, langsung masuk menu earn di sini, di Mobi. Kita pilih dual investment, karena aset kita saat ini jatuhnya di Bitcoin, kita pilih invest BTC. Yang artinya kita sell high. Pilih sell high USDT. Kok nggak sell high USDC? Nah, sama saja sih. Kenapa kita pilih USDT? Karena agar terpisah. Terpisah dari ketika kita mulai tadi. Awal tadi saya kan belinya kan USDC, bukan USDT. Agar terpisah saja gitu ya teman-teman. Pilih rentan waktu yang terdekat. Ini ya teman-teman. Ya. Ini strike price-nya di angka 91.500. Artinya ketika harga mencapai 91.500 besok dalam 24 jam, maka aset BTC kita akan terkonversi menjadi USDC dan ada tambahan imbal balik. Ini ya yang bisa kita masukkan cuma 0,0006. Nah, ini ya keterangannya ya. Total asetnya itu sekitar 54,9 USD. Ketika besok tidak terkonversi atau unconvert itu nanti ketika besok terkonversi dalam tanda kutip price-nya harganya itu jatuh di angka 91.500 atau di atasnya, maka Bitcoin kita akan menjadi USDT senilai 54,9 USDT dan dapat tambahan 0,1929 USDT. Namun, ketika tidak terkonversi, maka Bitcoin kita yang kita masukkan di dual investment yaitu 0,0006 nanti akan kembali menjadi BTC dan tambahan estimasi yield ini sekitar 0,0 banyaklah nolnya ini. Hitung sendiri ya, teman-teman. Pokoknya totalnya kita akan kembali BTC kita menjadi 0,000602 BTC.
Langsung ya teman-teman, kita subscribe. Oke, berhasil. Kita lihat posisinya. Nah, ini ya teman-teman posisinya. Oke teman-teman, segitu saja di episode keempat kita bersama saya, Kang Kurir. Kalau teman saya kan Om Kurir. Ini kebetulan saya pakai baju ini bukan bermaksud apa itu namanya? Bukan bermaksud promosi atau apa, tapi saya memang pernah bekerja di sini. Walaupun sekarang sudah pindah seragam, tapi saya masih punya seragamnya gitu ya. Oke, sekali lagi disclaimer on, di sini saya tidak ada niat untuk mengajak teman-teman untuk membeli aset tertentu atau menjual aset tertentu. Saya di sini hanya bersifat rekaman untuk diri saya sendiri. Siapa tahu nanti 10 tahun atau 15 tahun bisa saya lihat bagaimana wajah saya itu di tahun 2026 dulu. Dan lakukan riset tersendiri ketika Anda ingin melakukan apa yang kita lakukan di sini ya teman-teman. Oke, terima kasih. Bye-bye. See you next week, episode kelima.